hasil diskusi kalian. Guru panggil per kelompok, ya. Nanti maju 3 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok yang pertama, kelompok dari visual auditori, silakan maju. Siapa yang mau mempresentasikan? Baru akan dilakukan observasi di kelas. Dan nanti terakhir setelah observasi di kelas ada kegiatan yang namanya pasca observasi, ya. Jadi untuk memberikan gambaran nanti apa yang akan Bu Nana lakukan di dalam kelas. Bu Nana mengajar di kelas 4, ya. Kalau boleh saya tahu hari ini Bu Nana akan mengajarkan materi apa, ya? Hari ini kebetulan jadwalnya adalah pas atau anak-anak sosial. Nanti yang akan saya ajarkan adalah tentang kehidupan sebagai sumber kehidupan. Jadi nanti capaian pembelajarannya adalah mengidentifikasi bagian-bagian kehidupan dan kebersihan. Jadi materi yang akan disampaikan hari ini tentang dan bagaimana mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dan fungsinya seperti itu, ya. Jadi maksudnya IPAS, ya, Bu, ya. Nah, oh ya, Bu, untuk pembelajaran hari ini tujuan yang ingin dicapai itu apa, Bu? Tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah peserta didik dapat menunjukkan bagian-bagian kehidupan dan bisa mengidentifikasi fungsi dari bagian-bagian tubuh tersebut. Dimana nanti selama pembelajaran itu nanti akan saya bagikan 3 kelompok. Jadi ketiganya memang tujuannya sama, tapi nanti dalam pembelajarannya prosesnya nanti akan dibagi dalam beberapa kelompok. Seperti itu, Pak. Bagus sekali, Bu Nana. Oh ya, Bu Nana. Menurut saya itu tujuan yang tidak dicapai oleh Bu Nana. Kalau tujuan pembelajaran itu akan tercapai manakala Bu Nana itu dalam belajar nanti menggunakan metode dan strategi. Kira-kira metode dan strategi apa yang nanti Bu Nana lakukan atau laksanakan pada saat pembelajaran di kelas? Ya, untuk yang pertemuan kali ini saya akan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, di mana strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berorganisasi, di mana di dalamnya itu dalam pembelajaran berorganisasi itu sudah menyambung, sudah terintegrasi. Nanti dalam pembelajarannya siswa akan dibagi berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Jadi dalam satu kelas itu nanti akan saya bagi dalam 3 kelompok, yaitu yang dengan cara belajar kinestetik, auditori, dan visual. Nah, nanti dalam pembelajarannya sebelum dibagi dalam kelompok itu saya memberi mengingatkan kembali juga yang positif yang sudah selama ini dilakukan di dalam kelas maupun di sekolah. Jadi nanti sebelum masuk ke pembelajaran ada penerapan tentang hal apa yang dirasakan anak sebelum belajar. Jadi selama dia berangkat sampai dia masuk ke kelas, apa yang dia rasakan nanti mereka gambarkan apakah dia senang atau sedih. Nah, nanti setelah itu baru saya masuk ke pembagian kelompok, terus kemudian setelah diskusi mereka mempresentasikan hasil diskusi, kemudian mempresentasikan, kemudian membuat mind mapping. Sebelum mempresentasikan itu mereka berdiskusi membuat mind mapping. Jadi mind mapping itu dari materi yang mereka peroleh kemudian dibuat mind mapping sendiri. Jadi itu nanti yang menyiapkan bahan untuk mind mappingnya siapa? Jadi nanti mind mappingnya itu bagiannya dari saya. Materinya nanti mereka kembangkan sendiri berdasarkan apa yang mereka amati selama proses pembelajaran. Jadi itu nanti setelah mengamati sesuai dengan gaya belajarnya, anak itu tugasnya adalah membuat
kemudian saya arahkan, nanti mereka berkelompok ya. Kendalanya itu karena jumlah rombongan itu terlalu banyak ya, jadi satu kelas itu ada 41 anak. Nanti cara pengkondisiannya itu mungkin yang agak kredit Pak, jadi karena mereka mengumpul satu kelompok masing-masing nanti ada luar biasa sekali ya, dengan jumlah siswa 41 rombel ini memang tapi menjadi kendala ini ya, terutama dalam pengelolaan kelas. Kira-kira menurut kita, tadi Bu Nana sudah menyampaikan nanti ada kendala semacam itu karena mungkin ini belajar awal dan verifikasi terintegrasi KSR. Di samping itu juga dengan jumlah siswa yang banyak sekali, satu rombelnya 41. Kira-kira apa yang akan Nana lakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam belajar? ya seperti tadi karena mereka mungkin karena jumlahnya, saya masih melakukan pendampingan baik dalam pengelompokannya, terus dalam proses pembelajarannya, apalagi dalam materinya nanti tetap saya mendampingi tiap kelompok apa saja kesulitan mereka dalam kelompok mereka sendiri saat berdiskusi, nanti saat akan membuat main-mainnya dan sampai proses presentasi sampai pengambilan materinya. Oke, luar biasa sekali Bu Nana. Semoga pembelajaran yang akan dilakukan berhasil dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang diberikan oleh kita. Terima kasih ya. Oke, sama-sama Bu Nana ya. Silakan pembelajaran bisa dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Satu orang pemimpin kelas maju untuk memimpin doa bersama. Oke. Yang lain bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang materinya adalah apa pelajaran hari ini? IPAS. Nah, ilmu pengetahuan dan sosial. Oke. Sebelumnya, tadi kamu berangkat ke sekolah. Ya, apa saja yang kamu lihat saat kamu belajar berangkat ke sekolah? Ya? Apa? Menangis. Oke, yang lain? Apa? Apakah ada yang melihat ada seorang petani berangkat ke sawahnya, ladangnya? Buat itu fungsinya untuk? Ya kan, oksigen. Yang lain ada yang tahu? Selain apa? Udara ya. Yang lain? Yang lain? Sumber makanan. Ya. Oke. Sumber makanan itu hanya beberapa saja. Yang lain sangat banyak sekali. Ya. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Sebelum belajar tentang tumbuhan, Bu Guru akan mengingatkan ke
kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apa saja? Coba kelompok yang sebelah sini masih ingat kesepakatan kelas? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, ada lagi yang masih ingat? Mengerjakan tugas tepat waktu. Nanti kita akan belajar, nanti tiap kelompok ada tugasnya, ada waktunya. Ya. Mulai pelajaran kita, masih ada yang masih ingat lagu profil pelajaran? Tujuannya satu, tadi kamu sudah mengetahui fungsinya. Sebelum mengetahui fungsinya, kamu tahu dulu ya apa bagian-bagian tumbuhan. Seperti manusia, tumbuhan juga mempunyai bagian-bagian dan fungsinya. Ya, jadi setelah pembelajaran ini nanti kamu bisa tahu bagian-bagian tumbuhan dan apa saja fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Ya, sebelum guru mulai, sekarang perhatikan semuanya, dengarkan apa yang guru ucapkan. Semuanya pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian, tarik nafas dalam-dalam. Tenangkan pikiran kalian. Kosongkan pikiran kalian untuk menerima pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk nanti ya kamu ke depannya. Oke, sambil berdoa tenangkan pikiran kalian. Mau tanya, sebelum kamu berangkat ke sekolah bagaimana sih perasaan kalian? Nanti Bu Guru bagikan selembar kertas untuk mengungkapkan perasaan kalian. Silakan gambarkan perasaan kalian di sebuah kertas ini. Yang bahagia boleh digambarkan, mukanya bahagia ya. Kalau ada yang sedih, gak ada yang sedih ya. Bu Guru bagikan sedih. Ingat ya, Pak. Lista sudah? Coba angkat. Perasaanmu hari ini senang, oke. Perasaannya hari ini senang. Yang lain sudah? Ivan, perasaannya hari ini? Menggambar, ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Yang perasaannya masih senang, bahagia, ya. Silakan pertahankan sampai akhir kamu berada di sekolah. Syukur kalau dibawa sampai ke rumah. Oke, sudah? Mas Pagi sudah? Oke, tunjukkan ke teman kalian. Yo, sangat bahagia sekali Pagi. Ya, sangat bahagia sekali. Oke, sudah? Ya, Guru lanjutkan. Setelah ini, sudah? Kalau sudah, simpan perasaan itu di dalam tempat. Bu Guru mau membagi kalian ke dalam kelompok. Ya, Bu Guru bagi dalam 3 kelompok belajar. Silakan yang belajar cara belajarnya dengan cara kinestetik, ya, pergi ke kelompok tengah. Yang belajar dengan auditori silakan ke sebelah kiri dulu. Yang belajar
Oke, mana yang kelompok auditory? Oke, mana yang kelompok visual? Ya. Sudah siap belajar hari ini? Oke, ya. Kalau sudah siap, Bu Guru setelah Bu Guru membagi kelompok-kelompok kalian yang belajar dengan cara kinestetik, nanti Bu Guru ajak keluar ya, untuk mengidentifikasi tumbuhan yang ada di sekolah kalian. Ya, jadi nanti siap-siap yang kelompok kinestetik, ya, mengikuti Bu Guru keluar. Ya. Kemudian mana yang kelompoknya auditory kan buku ya, untuk belajar sekali ini. Sekarang ikuti dulu keluar untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Yuk siap-siap. Ya, bukunya di bawah. Tentang tumbuhan yang ada di bukunya kamu. Sambil menunggu teman kalian belajar yang visual, perhatikan layar yang ada yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan menerjang tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, yakni akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggal
membiarkan tumbuhan. Itu adalah fungsinya. Sudah selesai semuanya? Tadi kamu sudah belajar tentang tumbuhan, dari yang kinestetik, yang auditori dan visual. Apa yang kamu dapatkan selama proses belajar tadi? Belajar tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan tadi apa saja? Satu. Daun. Dua. Batang. Terus. Ada yang sudah tahu fungsinya daun? Fungsi daun fungsinya tempat membuat makanan agar tumbuhan tetap bisa tumbuh, agar tanaman itu tetap bisa tumbuh. Dari yang visual, tadi belajar bagian-bagian tumbuhan apa saja? Dari yang kinestetik, tadi sudah mengamati langsung bagian tumbuhan apa saja? Ini ada bunganya atau tidak? Tanamannya? Oh tidak ada, ya. Setelah kalian belajar, ya, kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Guru akan membagikan tugas kelompok masing-masing, nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Setelah diskusi, hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Nanti ada yang maju mempresentasikan hasilnya.
hasil diskusi kalian. Guru panggil per kelompok ya. Nanti maju 3 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok yang pertama, kelompok dari visual auditori. Silakan maju, siapa yang mau mempresentasikan? Bagian tumbuhan daun, bunga, batang, buah, akar. Fungsinya, daun untuk tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Fungsi bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang salah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Batang menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar menyerap air dan nutrisi dan dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah maju. Kelompok selanjutnya dari kelompok kinestetik, silakan hasil diskusi kalian. Guru panggil per kelompok ya. Fungsinya, tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah tempat menyimpan cadangan makanan, melindungi biji menempatkan kembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji bunga yang bisa ditanam kembali. Batang menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian dan nutrisi dari dalam tanah ke menopang tumbuhan. Beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik yang sudah maju. Selanjutnya dari kelompok apa ini? Belum ya, visual. Siapa yang akan mewakili kelompoknya? Silakan maju. Perhatikan ya. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum kelompok yang terakhir duduk, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok kinestetik mungkin mau tanya apa sih fungsinya batang? Apa sih fungsinya akar? Ada yang mau tanya? Fungsinya akar untuk apa? Dengan kalian ada yang tanya fungsinya akar itu untuk apa ya? Coba. Sakila, Naira atau Rifan yang mau jawab? Fungsinya akar, Naira. Fungsinya akar untuk apa? Fungsinya akar
Oke, fungsinya akar adalah menghantar air ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah berani maju. Belum Bu Guru lanjutkan. Tepuk PPK. Hebat sekali kelas 4. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, ya, tadi kamu sudah belajar tentang tumbuhan. Apa saja bagian-bagian tumbuhan? 1, 2, 3, 4, 2. Ada lagi? Bunga sudah bunga? Ya. Sekarang tadi sudah belajar bagian-bagian tumbuhan. Sekarang fungsinya, coba diingat-ingat lagi. Fungsinya dari daun. Pintar sekali. Fungsinya dari akar. Ya, pintar. Yang ketiga fungsinya dari batang. Sudah, terus fungsinya dari bunga. Sekarang satu orang. Siapa yang bisa menyebutkan fungsinya dari buah? Fungsinya dari buah. Dapat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya. Hebat. Ya. Nah, setelah kalian mempelajari bagian dan fungsi dari tumbuhan, ya, ada tugas untuk kalian. Jadi tugas ini dikerjakan masing-masing, ya. Tadi kan kamu kelompok, sekarang dikerjakan masing-masing. Jadi setiap anak mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri, ya. Guru bagikan tugasnya.